mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh, siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, Sungguh, siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita dengan terlebih dahulu kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Saya beri judul, Jangan Banyak Alasan. Ada di Amsal 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Baik, pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah tentang bagaimana jika kita hidup jadi seorang pemalas, ataukah kita mau hidup menjadi seorang yang rajin. Situasi pandemi membuat banyak orang ternyata harus hidup di dalam rumah dan membatasi diri dengan kehidupan sosial. Dan termasuk kalian ya, hari ini harus sekolah di rumah atau istilahnya adalah sekolah online. Kadangkala hal ini menjadi kendala bagi kami guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana bisa melihat kalian tetap rajin? Bagaimana kami bisa melihat kalian itu tetap benar-benar aktif dalam pembelajaran? Itu yang membuat kami sulit
memantau. Karena kami merelakan kalian ada di bawah pemantauan orang tua, yang kadangkala orang tua juga disibukkan dengan kegiatan atau pekerjaannya. Nah, beberapa waktu lalu saya menemukan banyak siswa yang mengakui bahwa situasi sekolah online itu membuat mereka itu menjadi pemalas. Padahal setelah saya lihat latar belakangnya, itu ternyata sebenarnya anak-anak ini bukan anak-anak yang malas, tetapi situasilah, aura yang ada di sekitarnya itu yang mendukung menjadi malas. Nah, saya sangat berharap ketika bertemu dengan anak-anak ini merubah gaya hidupnya, karena mau tidak mau situasi ini akan terjadi cukup panjang, bahwa kalian semua harus mandiri, kalian semua harus menjadi orang-orang yang bisa memotivasi diri untuk tidak menjadi pemalas. Karena rugi bagi kita atau rugi bagi diri sendiri, seperti di Amsal 13 ayat yang keempat dikatakan, yang dilakukan oleh si pemalas itu akan sia-sia, karena hanya keinginan-keinginan aja yang ada di kepala. Tetapi kalau kita mau rajin, kita mau melakukan sesuatu, kita mau memotivasi diri, itu akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Dan itu ada di Alkitab. Nah, saya berikan satu contoh cerita nyata atau kisah nyata. Ada seorang artis terkenal namanya James Franco. Dia itu adalah salah satu bintang di film Spider-Man. Kamu nanti bisa lihat itu siapa James Franco. Ternyata dia itu adalah artis yang haus akan pengetahuan, haus akan pendidikan. Di tengah kesibukan yang luar biasa di dunia perfilman, dia ternyata masih ingin tetap sekolah, tetap kuliah, dan bahkan dia melanjutkan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu sesuatu yang luar biasa, bahkan dia bisa mendapatkan hasil-hasil atau nilai yang memuaskan di tengah kesibukannya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ternyata kalian itu bisa melakukan hal yang sama seperti artis James Franco ini. Karena ketika kalian hanya memimpikan kesuksesan tanpa pernah melakukan apa-apa, kalian tidak akan bisa mewujudkan itu. Bahkan dikatakan sia-sia. Nah, ada kata-kata motivasi yang berkata demikian. If success is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. Artinya apa, anak-anak? Kalau kesuksesan itu adalah hal yang penting bagi kamu, maka kamu akan menemukan jalan untuk meraihnya. Makanya dikatanya tadi, you will find a way. Kalau kesuksesan itu bukan hal yang penting buat kamu, maka kamu akan menemukan banyak alasan untuk membenarkan diri. You will find an excuse, itu artinya kamu akan memiliki banyak alasan membenarkan diri. Oleh karena itu saya sampaikan juga untuk kalian, ketika guru melihat banyak alasan yang disampaikan oleh murid kepada guru jika tidak mengerjakan tugas, tidak muncul di pembelajaran, atau bahkan tidak sama sekali mengikuti kegiatan sekolah, ada banyak ribuan alasan yang disampaikan kepada kami. Nah, itu artinya apa? Artinya hati si pemalas itu sedang meracuni pikiran kalian. Karena hanya alasan yang disampaikan. Nah, saya berharap dan saya yakin juga banyak guru-guru di sekolah kita juga berharap bahwa anak-anak kami yang datang di sekolah Immanuel ini tidak melakukan hal-hal yang terkait tentang malas. Ya, banyak orang memakai 1001 cara alasan untuk menutupi kelemahannya. Contoh ini ya,
wah saya nggak punya waktu untuk melakukan itu. Aduh saya nggak punya modal untuk mengerjakan itu. Aduh nggak ada orang yang mendukung aku. Atau mungkin kalau ini kaitannya dengan eh, rekan atau sahabat, aduh ternyata sahabatku nggak bisa membantu aku. Atau alasan yang lainnya yang mungkin saya nggak bisa berikan contoh di sini. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya menutupi kelemahan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kita harusnya malu kalau kita sering mencari-cari alasan untuk menutupi kemalasan atau kelemahan atau bahkan keengganan kita untuk belajar. Nah, tahun yang baru, tahun ajaran baru seperti ini, harapan kami untuk anak-anakku yang terkasih di SMA Immanuel atau di sekolah Immanuel, bahwa hal-hal yang terkait tentang kemalasan jangan membuat diri kita memiliki banyak alasan untuk menutupinya. Sudah saatnya belajar itu menjadi prioritas bagi kamu semuanya. Belajar juga menjadi dewasa, belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan kalian, karena hati orang rajin akan diberi kelimpahan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ada 2 pilihan yang bisa kamu ambil pagi hari ini. Salah satu ciri orang yang bertanggung jawab itu tidak mencari alasan dan tidak menggunakan dalih untuk menutupi kelemahannya. Nah, pilihannya adalah yang pertama, temukan jalan keluar ataukah kalian temukan alasan. Ya, kamu bisa memilih hal mana yang kamu anggap baik, yang bisa mensukseskan, mengantar cita-citamu menjadi suatu kenyataan. The choice is yours. Artinya pilihannya ada di dirimu. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pagi hari ini mengingatkan, menyadarkan bahwa kalian bisa menjadi orang yang rajin karena Tuhan akan memberikan kelimpahan. Selamat belajar, selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan untuk menjadi berarti. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Sadarkanlah kepada anak-anak kami dan hamba-Mu ini menjadi hari lepas hari menjadi anak-anak yang membanggakan Engkau. Dan kami berharap Tuhan melalui renungan firman-Mu, Engkau menyadarkan bahwa waktu yang ada harus betul-betul kami manfaatkan sebaik mungkin. Miliki hati yang rajin Tuhan, ingatkan kepada kami semua, untuk anak-anak kami juga, berikan mereka kelimpahan di dalam setiap aktivitasnya, karena mereka bisa menjadi anak-anak yang membanggakan bagi orang tua, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan selalu dipenuhi oleh roh dan kekuatan daripada-Mu. Hati yang rajin Tuhan, kami percaya akan Engkau berikan kelimpahan. Situasi di luar kami memang tidak bersahabat, tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Lindungi sertai anak-anak kami, lindungi keluarga mereka, mampukan mereka menjalani hari-hari yang sulit ini, sehingga selalu mengandalkan Engkau di setiap jalan kehidupan mereka. Kami membuka kegiatan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menjaga dan melindungi kami. Haleluya, amin. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan